Dia terlalu malas untuk membaca komentar di bawah karena pada dasarnya hanya merusak suasana hatinya dan tidak membantu. Jingliu Entertainment juga merespons dengan cepat. Seseorang dengan gangguan jiwa pernah mengatakan kepada saya bahwa seluruh dunia gila dan hanya mereka yang waras. Untuk sementara waktu bintang-bintang itu juga mengekspresikan sikap mereka. Seluruh lingkaran itu benar-benar tampak condong ke satu sisi. Dan di bawah video wawancara, kolom komentar dengan cepat diambil alih oleh para penggemar bintang. Untungnya, Wan Qian tidak memiliki akun di Weibo, jika tidak, dia akan diserbu. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar seperti api. Acara permintaan lagu kampus yang bising memulai bab 282 gangguan mental. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan sensasi lagi. Untuk Wan Qian, ini adalah langkah yang tak berdaya. Namun bagi dunia luar, ini sudah menjadi tanda kelemahan. Perguruan tinggi meminta lagu, apakah ini merupakan cerminan dari kekuatan? Evaluasi saya dibesar-besarkan, saya hanya mengatakan itu tergantung pada kekuatan. Sekarang saya meminta lagu, saya membuat lagu yang menarik, bisakah Anda membantu saya? Bonus multi-juta dolar ditambah kontrak untuk menyingkirkan seorang pengemis, benar. Bukankah ini cara terselubung untuk memberitahu orang lain bahwa saya tidak punya kartu lagi dan tidak mampu membelinya sehingga Anda bisa memainkan apapun yang Anda inginkan? Harus saya katakan, Xuan Yang benar-benar pandai membuat pertunjukan. Kebenaran hanya ada di ujung pedang. Saya membuka kartu saya di atas meja pedang saya patah. Apakah ada orang yang bisa meminjamkan saya yang lain? Sampai harus meminta lagu dari masyarakat, betapa menjijikkannya itu. Saya dengar kaki Wan Qian patah karena terlalu banyak berlari sehingga tidak ada yang mau menulis lagu. Kami berencana mencari ahli rakyat, tetapi di mana kami dapat menemukan begitu banyak ahli rakyat? Bagaimana bisa anak-anak kecil yang bahkan belum lulus sekolah dibandingkan dengan penyanyi tingkat pertama seperti Lin Hang dan Dong Yan? Sepertinya Wan Qian terlalu banyak menyombongkan diri. Kata-katanya sangat keras dan mulutnya bahkan lebih keras. Tetapi ada banyak diskusi dan banyak persiapan. Setiap demo yang direkam dikirimkan ke alamat email koleksi acara. Siapa yang tidak ingin memenangkan hadiah multi-juta dolar? Di sisi lain, Li Chengyu dan yang lainnya yang melihat berita itu tertawa terbahak-bahak. Ketika saya menonton video wawancaranya tadi, saya pikir dia akan menghancurkan kita semua. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan memilih perguruan tinggi dan universitas untuk mengumpulkan lagu pada akhirnya. Lagu macam apa yang bisa ditulis oleh para siswa itu? Saya yakin. Sepertinya kita hanya sentimental. Dia sama sekali tidak punya kartu as. Kenapa kita tidak menulis satu dan mengirimkannya lagi pula ada 10 juta dari mereka? Haha syur, beberapa orang tertawa terbahak-bahak wajah mereka penuh percaya diri. Apa yang bisa dilakukan siswa-siswa itu saat menulis lagu ada baiknya mengetahui beberapa teori musik dasar. Dia sedang berada di ujung tanduk, jangan biarkan dia bangkit kembali, mari segera tetapkan tanggal rilis album. Yang terbaik adalah membunuh mereka dalam satu kali jalan. Beberapa orang minum teh dan tidak bisa menahan senyum. Harus dikatakan bahwa tindakan Wan Qian benar-benar membuat mereka tercengang. Dalam waktu yang singkat seperti itu, para kreatornya masihlah sekelompok mahasiswa yang belum lulus. Kenapa kamu panik? Aku tidak panik sama sekali. Sebentar lagi waktu berlalu. Akhir-akhir ini, Wan Qian dan beberapa musisi di perusahaan telah duduk di depan komputer mereka. Buka kotak suratmu dan dengarkan musik. Beberapa hari terakhir ini benar-benar menyiksa bagi Wan Qian. Sama seperti apa yang dikatakan Lin Hang dan yang lainnya, banyak orang bahkan tidak tahu teori musik atau apa itu partitur musik. Mereka hanya merekam versi acapella kasual dari lagu yang menarik dan mengirimkannya. Ini benar-benar siksaan bagi telinga musisi seperti mereka. Beberapa liriknya sangat vulgar sementara yang lain dinyanyikan sehingga Anda bahkan tidak dapat mendengar suaranya. Beberapa hanya menyalin lagu-lagu populer dan mengubah liriknya secara acak. Setelah beberapa hari, tidak ada satupun lagu yang bisa membuat Wan Qian dan yang lainnya terkesan. Dia menghela napas panjang, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Sekian untuk hari ini, jika Anda punya waktu, Anda bisa mendengarkannya di rumah setelah pulang kerja. Pada titik ini dia tidak lagi memiliki banyak harapan untuk, saya pikir akan ada beberapa yang luar biasa di antara begitu banyak siswa tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hampir semuanya tidak tertahankan di telinga dan bahkan tidak bisa disebut lagu. Mengapa dia menantang Lin Hang dan yang lainnya dengan ini? Tiba-tiba seorang musisi berdiri. Bos Wan, ini lagu yang bagus. Wan Qian menoleh dengan cepat. Biarkan dia keluar. Setelah terhubung ke speaker, lagu itu mulai diputar dengan segera. Tiba-tiba terdengar nyanyian melodi yang indah. Ekspresi Wan Qian menjadi cerah. Lagu ini memang cukup bagus. Setidaknya itu menonjol di antara semua yang jelek. Namun baru separuh lagu, tiba-tiba terdengar suara tawa. Nolin Hangi tidak tahan lagi. Bisakah kamu serius ada bonus 10 juta untuk ini? Aku sudah serius, itu suara Lin Hang dan Dong Yan. Wan Qian akhirnya mendengarnya dengan jelas dan keterkejutan di wajahnya tiba-tiba memudar. Ini adalah penghinaan, penghinaan mutlak. Dua bajingan. Wan Qian menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan beberapa kata. Wan Qian akhirnya tidak bisa menahan diri dan membanting speaker kecil di atas meja ke tanah. Beberapa orang lainnya juga saling memandang dengan sedikit kejengkelan di wajah mereka. Meruan seseorang menggelengkan kepalanya mencoba menghibur Wan Qian. Wan Qian melambaikan tangannya merasa sangat tertekan. Tidak apa-apa, mari kita pulang kerja, mari kita berhenti di sini dan berhenti membuang-buang waktu.
Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan merosot di kursi. Melihat ini, beberapa orang hanya bisa menghela napas, menyapa, dan pergi. Hari sudah malam, ada lampu-lampu dan pesta di luar. Wan Qian melihat ini dan merasa sangat tidak nyaman. Lampu tiba-tiba redup dan Wan Qian adalah satu-satunya yang tersisa di dalam dan di luar seluruh perusahaan. Napasnya menjadi lebih berat dan hidungnya terasa sakit. Akhirnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Wanita kuat yang selalu tegas di depan orang luar ini akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia menutupi wajahnya dengan kesakitan dan terisak pelan, tidak ada suara lain. Di kantor yang sunyi hanya terdengar suara isak tangis. Wan Qian tahu betul betapa sulitnya dia mencapai titik ini. Dia memikirkan masa lalunya dan bagaimana dia bekerja keras untuk maju dan akhirnya menjadi bintang terkenal yang menarik perhatian semua orang dan dikenal di setiap rumah tangga. Namun bahkan itu digeser dari puncak oleh Jingliu Entertainment. Dia benar-benar ingin menarik semuanya kembali. Dia memiliki ketenaran dan kekayaan, tetapi semuanya hanyalah awan yang lewat. Dia berusaha keras untuk membuktikan dirinya dan berusaha keras untuk bertahan. Dia juga ingin memberitahu semua orang bahwa dia tidak salah dari awal hingga akhir. Dia menolak untuk mengakui air kotor yang dilemparkan padanya. Dia terus membuat kebisingan selangkah demi selangkah hingga sekarang menunggu Xiao yang menunggu Xuan Yang. Dia ingin mengambil kembali semua yang pernah menjadi miliknya. Tapi sekarang dia merasa sangat tidak berdaya dan frustrasi. Betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk tetap bersih di industri hiburan yang penuh lumpur. Dia sedikit putus asa. Jika semua 5 miliar yang ada di tangan dibelanjakan, tren penurunan tetapi 5 miliar itu adalah rencana jangka panjang, tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk sebuah album. Bagaimana bisa sesulit ini mentalitas Wan Qian runtuh lampu. Tiba-tiba menjadi gelap, listrik padam, tiba-tiba dia menangis. Awalnya ini hanya masalah kecil, tetapi ketika terakumulasi itu menjadi kunci untuk menembus pertahanan. Wan Qian tidak tahan lagi. Di kantor yang remang-remang, wajahnya yang sangat cantik tampak lesu. Dia sangat tidak rela, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan solusi apapun sekarang. Untuk waktu yang lama, mungkin aku sudah lelah menangis. Wan Qian menyeka air matanya dan mengambil telepon di sampingnya. Menggigit bibir merahnya, dia melihat nomor telepon di ponselnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku masih tidak tahu apakah aku harus menelepon. Akhirnya dia menghela napas dan memilih untuk memutar nomor itu. Bab 283, apakah aku benar-benar tidak berguna? Bagian 3. Wan Qian adalah orang yang tidak pernah menyerah. Namun pada saat ini dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Xiao Yang. Hanya ada begitu banyak orang di lingkaran. Kupikir dengan begitu banyak siswa yang berpartisipasi dalam kontes lagu, pasti akan ada siswa berbakat. Tapi siapa sangka yang kami terima hanyalah hal-hal menjijikan ini. Pada akhirnya, Lin Hang dan yang lainnya menghancurkan mentalku. Halo. Tak lama kemudian, suara Xiao Yang terdengar di telinganya. Mendengar suara Xiao Yang, Wan Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak terisak lagi. Xiao Yang bingung dan hanya bisa mendengar isak tangis di telinganya. Wan Qian tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan untuk sesaat dan tidak dapat berbicara. Halo, Xiao Yang bertanya lagi, tampak bingung. Saya khawatir saya salah sambung. Dia baru saja akan menutup telepon ketika suara Wan Qian akhirnya terdengar. Ini Tuan Yang. Suara Wan Qian sangat mudah dikenali dan Xiao Yang masih bisa mengenalinya. Saat ini dia baru saja selesai mengunjungi Lin Qiyue di sekolah dan hendak pulang, jadi dia masih di dalam mobil. Mendengar kondisi Wan Qian, dia sedikit mengernyit. Apakah itu Wan Qian? Ya, tidak seperti biasanya, Wan Qian mengangguk seperti wanita kecil dan tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia tergagap dan tidak bisa berbicara dengan jelas untuk waktu yang lama, membuat Xiao Yang bingung. Namun, Xiao Yang juga merasa sedikit tertekan. Dulu dia adalah penggemar Wan Qian dan kontak terakhirnya dengan dia membuatnya merasa bahwa Wan Qian selalu menjadi wanita yang cukup kuat. Setidaknya dia bisa diklasifikasikan sebagai tipe yang sama dengan Jiang Sangsui dan bisa dianggap sebagai wanita kuat di tempat kerja. Aku tidak menyangka ada sisi ini pada diriku. Aku merasa sangat sedih dan tertekan. Dia menghela napas panjang dan menyela Wan Qian secara langsung. Kamu di mana? Aku di perusahaan. Wan Qian menelan ludah dan akhirnya mengucapkan beberapa kata yang jelas. Alamat. Wan Qian menyeka air matanya, mengemasi barang-barangnya, dan kemudian menyebutkan alamatnya dengan jelas. Xiao Yang tidak membuang waktu lagi, menutup telepon, dan langsung menuju ke tempat yang disebutkan Wan Qian. Alamat baru perusahaan itu dekat pusat kota, tidak jauh dari tempat Xiao Yang, jadi dia bisa mengemudi ke sana dengan cepat. Di sini gelap gulita, sepertinya sedang ada pemadaman listrik. Xiao Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa masalahnya dengan pemadaman listrik. Aku melihat beberapa kata besar tertata rapi di atas gerbang perusahaan. Noisy Music Company, kapan Anda berubah menjadi Xuan Yang? Apakah karena aku Xiao Yang tidak bisa menahan senyum? Nama ini tidak buruk. Pintu tidak terkunci sehingga Xiao Yang langsung masuk. Baterainya habis dan tempatnya cukup gelap, jadi Xiao Yang menyalakan senter di ponselnya dan memindai area tersebut. Lingkungannya bagus, semuanya baru direnovasi, mungkin mereka baru saja pindah. Kemudian dia menelepon Wan Qian lagi. Kamu di mana? Office. Wan Qian berkata dengan lembut, aku mendengar suaramu.
Xiao yang langsung menutup telepon suara Wan Qian datang dari atas dan dia hanya mengikutinya. Akhirnya, kami tiba di luar kantor saat ini, lampu tiba-tiba menyala. Keduanya saling memandang dan Xiao yang juga melihat Wan Qian terbaring di tanah dengan speaker pecah di sebelahnya. Saat dia melihat Wan Qian, Xiao yang juga terkejut. Wan Qian memiliki rambut acak-acakan, mata cekung, dan rongga mata merah, yang membuat Xiao yang bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Apakah ini masih Wan Qian yang kulihat sebelumnya? Dia menghela napas panjang berjalan ke Wan Qian dan membantunya berdiri dari tanah. Yang terakhir tampak letih dengan rambutnya sedikit tersisir ke belakang. Wajahnya yang cantik sudah dipenuhi dengan bekas air mata yang mengering membuatnya tampak sangat sengsara. Xiao yang tidak terburu-buru. Dia melihat sekeliling, berjalan ke dispenser air, dan menuangkan segelas air. Minum air dulu dan rileks, Xiao yang menyerahkannya. Yang terakhir mengambil selimut dengan canggung dan meminum air di cangkir. Pelan-pelan, suara Xiao yang belum selesai ketika Wan Qianrang tiba-tiba mulai batuk dan tersedak air. Xiao yang menepuk punggungnya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu begitu cemas? Ini hanya mati listrik, apakah kamu takut gelap? Melihat senyum lembut Xiao Yang, Wan Qian hampir tidak bisa menahan tawa. Oke, kamu sama sekali tidak terlihat seperti Wan Qian yang kuingat. Xiao yang menatap Wan Qian yang wajahnya dipenuhi dengan dekadensi. Dia tahu bahwa dia pasti tidak takut pada kegelapan, jadi dia memberinya tisu dan berkata sambil tersenyum. Melihat Xiao yang seperti ini, Wan Qian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiao yang berpikir sejenak, lalu berkata, tidak, sudah lama sekali sampai aku hampir lupa. Aku tumbuh besar dengan menonton serial TV dan mendengarkan lagu-lagumu. Benci, dalam kesanmu, Wan Qian hanyalah seorang wanita tua? Wan Qian merasa geli dengan perkataan Xiao Yang. Dia menghela napas dan wajahnya kembali muram. Xiao Yang, apa menurutmu aku benar-benar tidak berguna? Kamu mau dengar yang jujur atau bohong? Apakah ada kebenaran atau kebohongan dalam hal ini? Tentu saja. Kalau begitu, mari kita dengarkan saja kebenarannya. Wan Qian cemberut dan mengangkat kepala. Sejujurnya, aku sebenarnya mengagumimu. Mengagumiku? Ya. Dulu sebelum aku mengenalmu aku iri pada para selebritas saat melihatmu di TV. Kamu tampak begitu glamor. Apalagi kamu dulu aku rasa kamu adalah cinta pertamaku waktu aku SMA. Ketika aku melihatmu berdiri dengan pemeran utama pria, aku berpikir sendiri apakah dia pantas untukmu. Mengapa dia bisa bermain? Dia pasti menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya, ya kan? Bukan hanya aku, semua anak laki-laki di kelas kami sangat menyukaimu. Ada poster dirimu di seluruh asrama tapi kemudian kamu menghilang. Saat dia berbicara, Xiao yang duduk di sebelah Wan Qian dan perlahan mengingat. Saat itu aku merasa sangat disayangkan, aku sebenarnya tidak percaya kamu akan melakukan hal-hal itu tetapi semua orang mengatakan bahwa kepribadian adalah produk pemasaran. Siapa yang tahu seperti apa dirimu secara pribadi? Setelah mengenalmu, aku menyadari bahwa citramu yang tertinggal di layar adalah yang paling nyata. Kamu berjuang melawan seluruh industri dengan sebuah perusahaan di punggungmu. Ini sudah luar biasa, ini juga mengapa saya mengagumi Anda. Selama bertahun-tahun, saya mampu memegang teguh prinsip saya, tidak berkompromi, dan bekerja keras untuk membuktikan diri. Jika itu saya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Selain itu, Anda adalah seorang gadis. Saya pikir kebanyakan orang tidak bisa melakukan ini sebaik Anda. Itulah mengapa saya memilih untuk mempercayai Anda menyerahkan perusahaan kepada Anda dan mendukung Anda untuk terus menjalankan Xuanhua. Bukan hanya karena saya mempercayai Anda, tetapi juga karena saya percaya pada kemampuan Anda. Mendengar kata-kata Xiao Yang, Wan Qian tertegun tetapi menundukkan kepalanya tapi. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal-hal kecil dengan benar dan sekarang aku merasa hanya memperburuk kekacauan. Dia menggigit bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya, kepercayaan dirinya yang sebelumnya hilang. Bisakah lebih buruk dari sekarang? Xiao yang tersenyum, mengulurkan tangannya, dan hampir mengusap kepala kecil yang lain. Kebiasaan ini perlu diubah. Xiao yang menghela napas panjang dan menarik tangannya. Oke, ceritakan apa yang terjadi pertama. Bab 284 Bab 283 Apakah kamu ingin membuat komebak? Wan Qian menggigit bibir merahnya dengan ringan dan bersandar di meja dengan posisi yang tidak terlalu elegan. Dia merenung lama sekali, dan kemudian dia dengan lembut berbicara tentang apa yang telah terjadi selama periode ini. Xiao yang awalnya berpikir bahwa pasti ada masalah besar sehingga Wan Qian begitu tertekan, tetapi setelah mendengarkan, dia menyadari bahwa itu hanya masalah kecil. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, Wan Qian tampak bingung dan bertanya, apa yang sedang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena bodoh. Bukankah sudah kubilang bahwa aku yang akan mengurus lagunya? Xiao yang mengulurkan tangan dan mengetuk dahi Wan Qian. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Aku benar-benar lupa tentang itu. Jika Anda memberitahu saya lebih awal, masalah ini pasti sudah lama. Ngomong-ngomong, selama periode waktu ini, saya terluka dan dirawat di rumah sakit, dan kemudian saya berlarian antara Jiang Yan dan Lin Qiwei, dan saya benar-benar lupa tentang perusahaan musik. Jika Wan Qian tidak mengangkat masalah ini sekarang, Xiao yang sendiri mungkin tidak tahu kapan dia akan mengingatnya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Wan Qian menghela nafas. Seluruh industri menargetkan Xuan Yang dan aku sekarang. Aku sudah mengunjungi hampir semua produser musik selama periode ini, tetapi tidak ada yang bersedia membantu.
Meskipun mereka telah menyetujuinya secara lisan sebelumnya, mereka akhirnya melanggar kontrak. Saya bahkan menaikkan persyaratan saya banyak, tetapi mereka tetap tidak bisa membujuk saya. Saya masih meremehkan pengaruh Jingliu Entertainment. Mereka dapat membungkam semua orang hanya dengan satu perintah. Wan Qian berkata sedikit dengan sedih dan wajahnya tidak terlihat terlalu baik. Yang paling penting adalah Lin Hang dan para bajingannya bahkan tidak lupa untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku benci kedua orang ini. Sekarang Wan Qian berbicara tanpa henti. Pada saat ini dia tidak tampak seperti wanita yang kuat tetapi lebih seperti seorang gadis kecil yang mengeluh mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Pemilihan penghargaan Feng Yun kurang dari 2 bulan lagi setelah tahun baru. Kita perlu menyiapkan musik dan MV sebelum tahun baru dan juga meningkatkan upaya publisitas. Tapi sekarang bahkan belum ada lagu. Saya mengeluarkan banyak uang untuk merekrut lagu di kampus dan saya pikir dengan begitu banyak orang setidaknya akan ada 1 atau 2 lagu yang layak. Siapa yang tahu bahwa semuanya adalah sampah yang tak tertahankan. Wan Qian menghela nafas, wajahnya penuh melankolis. Dia bahkan lupa niat awal memanggil Xiao Yang dan malah memperlakukan Xiao Yang sebagai pendengar. Xiao Yang tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, tidak ada lagu kan? Sudah kubilang sebelumnya kalau aku bisa mencoba menulis beberapa lagu, jadi biar aku yang bertanggung jawab untuk itu. Ini agak terlambat dari segi waktu, tapi kalau kamu bisa mencari beberapa produser untuk menulis lagu bersamamu, mungkin. Mendengar perkataan Wan Qian, Xiao Yang melambaikan tangannya, aku tidak bilang untuk mencari seseorang, aku bisa menulisnya sendiri. Wan Qian berdiri di sana dengan linglung, kamu sendiri yang menulisnya, Tetapi sebuah album harus memiliki setidaknya 7 atau 8 lagu dan harus ada 1 atau 2 lagu hit berkualitas tinggi. Bagaimana kamu bisa menulis semuanya sendiri? Bukan berarti Wan Qian tidak percaya pada Xiao Yang, tetapi ini terlalu berlebihan. Tidak dapat disangkal bahwa jika Sunny Day dan Secret keduanya ditulis oleh Xiao Yang maka dia memang sangat berbakat, tetapi dia juga tidak percaya bahwa Xiao Yang dapat menulis seluruh album lagu hanya dalam beberapa hari. Melihat Wan Qian tidak mempercayainya, Xiao Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu bagaimana kalau kita menulis semua lagunya malam ini? Kamu tidak bercanda? Wan Qian sedikit terkejut dan menatap Xiao Yang. Aku tidak bercanda. Karena waktu mepet, jangan buang waktu, mari menulis lagu sekarang ya sekarang. Xiao Yang tidak membuang waktu dan langsung mengambil kertas dan pena dari meja. Selama periode ini, Xiao Yang juga mendengarkan banyak lagu di perpustakaan musik sistem dan hampir menganggap perpustakaan musik sistem sebagai speaker bawaan dengan suara surround 360 derajat sejati tanpa sudut mati. Sejauh ini, ada 9 lagu yang bisa dimunculkan. Xiao Yang mengambil pena dan kertas dan berpikir sejenak. Hal yang paling penting adalah memilih lagu mana yang lebih cocok untuk Zhang Xin. Ada cukup waktu, lagi pula, dia hanya perlu menyalin partitur musik dan lirik dari perpustakaan musik, jadi dia hanya perlu memikirkan lagu apa yang akan ditulis. Wan Qian yang berdiri di samping melihat Xiao Yang tidak bergerak untuk waktu yang lama dan tampak sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak berani mengganggunya dan hanya bisa duduk di samping dan menonton dengan tenang. Wan Qian awalnya sedikit cemas, tetapi ketika dia melihat wajah percaya diri Xiao Yang dan pemikirannya yang tenang, dia merasa aman. Aku tidak tahu apakah itu karena aku terlalu jarang berhubungan dengan pria sejak kecil dan aku telah memfokuskan seluruh perhatianku pada karirku, tetapi di waktu luang ini Wan Qian benar-benar meluangkan waktu untuk melihat Xiao Yang dengan cermat. Dia tidak memiliki sisi yang tajam, tetapi kulitnya rata dan cerah, fitur wajahnya 3 dimensi dan seimbang, dan matanya yang tenang bergerak sedikit dengan bulu matanya seolah-olah dia keluar dari lukisan. Wan Qian tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Xiao Yang di depannya benar-benar membuatnya tenggelam di dalamnya. Baik itu wajah samping atau wajah depan, tidak ada titik buta dalam 360 derajat. Di kantor yang sunyi, Wan Qian hanya merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bagaimana bisa seseorang begitu tampan? Dia menghela napas dalam hati dan menyeka air liur yang hampir meluap dari bibir merahnya. Tiba-tiba Xiao Yang menoleh dan melirik Wan Qian yang sedang linglung. Yang terakhir tampak kaget dan dengan cepat memalingkan kepalanya. Ada sedikit rona merah di wajah yang awalnya lesu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Wan Qian bertanya dengan ragu-ragu, tidak berani menatap Xiao Yang. Sambil memikirkannya, sudut mulut Xiao Yang sedikit terangkat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin membuat gebrakan? Xiao Yang tiba-tiba bertanya. Debut Wan Qian tercengang. Setidaknya Xiao Yang telah menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri dan jawaban Wan Qian saat itu tentu saja afirmatif, tetapi dia tidak yakin apakah Xiao Yang dapat membantunya. Bagaimanapun, Jingliu Entertainment yang melarangnya, bukan perusahaan kecil. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuatnya semakin yakin akan kekuatan Jingliu Entertainment yang hampir mencakup setengah dari industri hiburan. Dia bahkan tidak punya tempat untuk bertahan hidup, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang membuat debutnya? Tetapi ketika Xiao Yang menanyakan pertanyaan ini lagi, melihat wajah di depannya, Wan Qian tidak punya waktu untuk memikirkan kesulitan menerapkan pertanyaan ini dan mengangguk tanpa sadar. Faktanya, setelah dilarang oleh Jingliu Entertainment begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak ingin melakukan debutnya? Mimpi masa kecilnya adalah berdiri di tengah panggung dunia dan menjadi fokus perhatian semua orang. Dia suka berada di depan kamera, baik saat bernyanyi maupun berakting.
Dan bukankah mimpi inilah yang membuatnya terus maju dengan beban berat dan semua kebisingan? Dia belum ingin meninggalkan industri hiburan. Sebelum pergi, Anda harus mengambil kembali apa yang telah hilang. Melihat reaksi Wan Qian, Xiao Yang juga mengerti. Dia menoleh dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku mengerti. Kalau begitu, kenapa kamu tidak debut dengan Xin Xin? Aku ingat kamu bernyanyi dengan sangat baik, kenapa kamu tidak menyanyikan lagu ini di albumnya? Saat dia berbicara, Xiao Yang perlahan mengambil pena dan menulis 3 kata di atas kertas. Bab 285 dia memahamiku prajurit penyendiri seorang pahlawan penyendiri. Melihat 3 kata di atas kertas, Wan Qian tertegun. Maksudmu, kamu ingin aku menyanyikan lagu ini di album Showtime? Ya, Xiao Yang terus menulis. Baginya, itu hanya masalah menyalin lagu dari pikirannya. Itu tidak sulit, ini juga lagu yang dia dengarkan baru-baru ini. Walaupun dinyanyikan oleh seorang pria, bukan tidak mungkin bagi seorang gadis untuk menyanyikannya. Yang paling penting adalah Wan Qian benar-benar membutuhkan lagu seperti ini yang dapat memberinya kekuatan saat ini. Tapi ini album Xin Xin, kata Wan Qian. Kamu bisa memilih untuk bernyanyi dengan Xin Xin atau bernyanyi sendiri, menurutku lagu ini sangat cocok untukmu. Xiao Yang tidak mendongak tetapi terus menulis. Ini cocok untuk situasimu saat ini. Mungkin kamu membutuhkan lagu seperti itu untuk mengumumkan kepulanganmu kepada semua orang. Tidak ada yang lebih cocok dari lagu ini. Xiao Yang menghela napas panjang.